Oke, Sobat Tani, nama saya Adi. Mari kita gabung di sini untuk melihatkan inilah lahan kita yang ada di kawasan lereng Bromo, Tengger Semeru, khususnya wilayah Tosari. Nah, seperti inilah keadaan lahan saya, tanaman kentang yang umurnya sekitar 90 HST. Nah, ayolah kita kawan-kawan, sobat tani muda yang ada di kawasan Tengger lereng Semeru, kita belajar untuk bercocok tanam di budidaya pertanian, khususnya di tanaman kentang yang termasuk tanaman hortikultura. Nah, tanaman tersebut sangat berpotensi untuk kawasan Tengger Bromo Semeru. Nah, khususnya ya di lerengnya lah, wilayah Tosari, sangat cocok untuk bercocok tanam, budidaya pertanian, khususnya di hortikultura, dengan tanaman komoditas kentang. Nah, komoditas kentang sendiri sangat menjamin untuk semua kalangan petani, khususnya petani hortikultura yang ada di kawasan Tengger. Karena untuk selama ini banyak pemuda-pemuda tersebut yang istilahnya gengsi lah untuk di pertanian, makanya marilah kita semangat membangun dan meningkatkan pertanian di kawasan Tengger khususnya, karena Tengger sangat berpotensi untuk bercocok tanam di budidaya pertanian. Nah, untuk proses penanaman kentang tersebut, kita itu istilahnya nggak ada istilah tenaga kerja, ya, tenaga kerja. Tapi kita sistemnya kerjasama. Kerjasama tersebut seperti bagi dua, terus sepertiga. Nah, itu sama-sama kita itu sama-sama merawat. Jadi sama-sama merawat, sama-sama memperhatikan selayaknya kita merawat bayi. Begitu juga tanaman itu, ya itulah seperti bayi. Jadi gimana kita untuk merawatnya, mulai dari kecil, terus mulai pemberian nutrisi, terus mulai proses-proses yang untuk lebih lanjutnya hingga sampai pasca panen. Untuk tanaman kentang ini sangat dibutuhkan untuk seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia, karena sementara ini lahan di Indonesia itu sangat sempit. Makanya kita junjung, kita angkat pertanian tersebut dengan metode-metode lain yang bisa menghasilkan dan menguntungkan. Dan untuk pemasarannya itu sangat mudah sih. Soalnya sekarang itu untuk pemasarannya selama ini itu bisa sampai di daerah luar pulau juga. Soalnya kebutuhan pangan juga sangat dibutuhkan untuk kentang, dan yang sangat sangat bagus untuk kentangnya dan kuat untuk dibawa kemana-mana, itu hanyalah kentang yang ada di lereng Bromo, lereng gunung istilahnya. Soalnya jenis-jenis tanahnya itu juga sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di sini yang cocok untuk tanaman kentang tersebut. Seperti kalau istilahnya, kalau di bahasa ilmiahnya, kalau untuk tanaman kentang cocoknya itu di tanah entisol ataupun andosol. Nah, tapi ini jenis tanahnya adalah regosol. Nah, tanah regosol tersebut itu bisanya ditanamin kalau musim kemarau, tapi yang ada airnya. Soalnya kan kelemahannya kentang itu kalau kebanyakan air bisa busuk, salah satunya. Nah, maka dari itu kalau regosol itu banyak menyimpan kandungan kayak liat berlempung gitu. Jadi makanya kalau musim hujan ditanamin kentang jadinya bisa londot, misalnya kena Phytophthora, busuk daun, busuk batang, dan sebagainya. Dan tanah tersebut harus
harus dilihat dulu sebelum kita tanam dari struktur, tekstur, dan kandungan-kandungan lainnya. Untuk persiapan awal untuk penanaman kentang itu harus pengolahan lahan dulu. Yaitu seperti tadi, kita harus melihat keadaan tanah, kondisi tanah, misalnya kayak tekstur, struktur, terus pH tanah dan sebagainya. Lah kita itu harus mulai pengolahan lahan itu dengan cara dicangkul, karena di sini nggak ada traktor ya, sobat tani. Nah makanya kita harus ekstra emang untuk pengolahan lahan, jadi pakai cangkul, jadi membersihkan rumputnya biar nggak tumbuh maksudnya. Soalnya kita itu jarang pakai herbisida sih sebenarnya, soalnya herbisida tersebut banyak efek lain di tanah tersebut, bisa menjadi tandus, terus menghilangkan kadar-kadar yang ada di dalam tanah. Soalnya pakai herbisida tersebut itu bisa cuma sewaktu-waktu. Untuk proses penanaman tersebut dari mulai penggulutan tadi, nah kita dari penggulutan tadi kita harus ada penjemuran dulu. Penjemuran maksudnya untuk menaikkan pH juga, terus gimana keasaman tanahnya, dan kita itu juga pakai ukuran juga untuk penanaman. Nah, misalkan untuk tanaman kentang sendiri, misalkan musim hujan kita itu pakai ukuran 80 cm. Terus kalau musim kemarau itu pakai 75-60 cm. Cara itu soalnya kan kalau musim penghujan, kenapa kok pakai ukuran yang 80 cm? Lah itu untuk masuknya udara juga sinar UV. Nah kalau musim kemarau itu kan udah jarang ada air hujan, makanya kita dirapetin jadi 60-75 cm. Untuk benih tersebut kita harus jeli untuk memilihnya, gimana bentuk varietas tersebut ya. Seperti lahan saya sendiri, ini kan varietas granula kembang. Nah, kita itu harus cari bibit yang emang benar-benar bagus. Misalkan kita cari bibit kayak di pembibitan. Nah, itu udah jelas-jelas pasti. Misalkan nggak perlu yang pakai yang G0 sama G1 ataupun stek. Kita ambil G2, jadi bisa langsung proses konsumsi. Jadi nanti setelah panen, nah kita grit lagi. Jadi ada beberapa umbi yang masih bisa kita kembalikan lagi untuk jadi benih, dan tersebut ada generasi lagi jadi G3 gitu. Ini mengenai yang paling penting itu adalah mulai proses perawatan. Nah, seperti halnya waktu di umur sekitar 60 hari itu udah mulai proses pembumbunan. Nah, 50-60 lah itu mulai proses pembumbunan. Nah, pembumbunan tersebut harus bisa lebih tinggi. Nah, karena di setiap ruas daun itu bakal bisa muncul stolon, dan itu ada muncul akar, dan di akar tersebut bisa memunculkan umbi. Nah, dari umbi itu kita tutup pakai tanah, makanya itu keluar banyak-banyak serabut sebagai umbinya itu kayak istilah kalau ininya perendil-perendilnya itu muncul di stolon tersebut. Nah, setelah pembumbunan kita proses perawatan selanjutnya, kita untuk antisipasi untuk hama dan sebagainya lah. Nah, setelah umur 70 itu adalah proses pemapakan. Proses pemapakan tersebut untuk menyetop pertumbuhan agar pertumbuhan tersebut nggak lari ke daun ataupun batang, tapi lari ke umbi. Oke, sobat tani, untuk kentang tersebut itu bisa ditanam di berbagai musim. Misalkan sekarang untuk musim kemarau misalkan. Nah, musim kemarau tersebut itu biasanya kalau serangan itu banyak serangan hama. Hama tersebut seperti keper ataupun
kupu seperti itulah. Lah, itu kalau musim kemarau. Lah, kalau musim penghujan kebanyakan kalau nggak antisipasi dengan pestisida atau fungisida yang udah ada, maksudnya yang tertera, yang udah dikasih dari perusahaan atau pemerintah. Nah, itu bisa menjadi londot, layu, kalau istilahnya kalau diilmiahkan menjadi Phytophthora. Dari situ ada beberapa sih yang perlu kita sampaikan juga, bahwa kalau di lahan satu itu jangan tanaman satu, tetap satu. Jadi kita harus rotasi. Jadi misalkan musim penghujan kita tanam kentang, musim kemarau kentang, dan sebagainya, terus kentang itu nggak bagus untuk pertumbuhan ataupun untuk meningkatkan kapasitasnya kentang tersebut. Nah, makanya kita pakai rotasi. Nah, kita kalau di lahan yang ada di sini, yang punya saya yang sekarang ini, nah ini kalau musim kemarau kita kasih tanaman kentang. Terus kalau musim penghujan kita kasih rotasi pakai wortel ataupun bawang pre begitu. Oh ya Sobat Tani, ini juga sangat penting untuk penanggulangan hama. Nah, misalkan di lahan kita ya, misalkan seperti punya saya ini ya, untuk kayak ini, misalkan ada serangan hama kalau musim kemarau, misalkan banyak penyakit ataupun cabuk ataupun wereng dan sebagainya lah, kita kasih tumpang sari untuk antisipasi serangan. Jadi hama tersebut itu enggak langsung nempel ke kentang tapi ke tumpang sari lah. Contohnya seperti kangkung kayak gini, terus ada jagung, ada buncis dan sebagainya begitu. Oke Sobat Tani, ya itu untuk setelah umur kentang 120 kita ada proses untuk pasca panen. Nah, pasca panen tersebut menunggu untuk tanaman tersebut seperti halnya kayak layu, kuning, biar kenapa? Biar kulit kentangnya itu jadi keras, jadi nggak gampang lecet. Nah, setelah itu jadi untuk proses pengemasan ataupun pengangkutan kentang tersebut ke gudang itu aman begitu. Gini Sobat Tani, untuk apa? Untuk waktu pasca panen kita setelah proses pengemasan itu ada tengkulak ataupun pedagang yang nyamperin ke kita ataupun kita yang ke beliaunya untuk proses pengemasan barang konsumsi yang untuk kita jual ke pasar. Ya kita bakal apa namanya, untuk pengemasan tersebut kita sama juragan lah kalau istilahnya kalau di sini. Nah itu bisa kita apa namanya, kita bisa tahu berapa jumlah per hektar itu. Nah kita menentukan tersebut dari hitungan benih yang kita tanam dari awal. Nah kalau sepengalaman saya yang tahun kemarin, lah itu 1 ton 3 kintal itu bisa mencapai sekitar 14 ton itu dalam 1 kali tanam dan panen. Nah 1 tahun itu bisa tanam itu 2 kali. Jadi untuk sisanya yang 4 bulan itu untuk perawatan proses pembuatan benihnya. Dan untuk harga jual itu menyesuaikan pasar. Nah misalkan 1 ton itu 1 kilonya itu misalkan 10.000 misalkan di pasar, seperti kayak sekarang 10.000 lah. Misalkan kita jual dari yang konsumsi, misalkan yang konsumsi 10 ton lah, tinggal ngaliin ya, itulah hasilnya gitu. Oke, untuk Sobat Tani semuanya di Indonesia maupun Jawa Timur, khususnya juga di kawasan Tengger,
lereng Bromo Semeru, juga semua wilayah Kecamatan Tolosari. Untuk penanaman kentang tersebut itu sangatlah mudah. Kenapa saya bilang sangatlah mudah? Kita belajar, soalnya kita itu kalau mau belajar apapun pasti gampang. Nah, jadi untuk saran untuk sobat-sobat petani muda semuanya, ayolah kita semangat belajar bareng untuk meningkatkan kapasitas produktivitas pertanian yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan sekitarnya. Ayolah kita semangat untuk berjuang demi untuk menahankan ketahanan pangan. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan.